laka neng keruncing. Belasan petani kopi meringis kesakitan setelah mobil pick-up yang mereka tumpangi terbalik di jalur pegunungan Ijen, Sumber Beringin, Bondowoso, Jawa Timur. Mobil pick-up itu diketahui tengah mengangkut 11 orang petani kebun kopi dan mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang. Kecelakaan ini mengakibatkan sopir dan kenek mobil pick-up tersebut patah tulang karena terlempar. Evakuasi para korban dan juga evakuasi barang bukti. Selanjutnya, mengenai kronologi dan kelanjutannya, menunggu proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dugaan sementara kecelakaan terjadi lantaran mobil pick-up mengalami pecah ban sebelum akhirnya terguling. Belasan korban kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus kecelakaan ini kini telah ditangani petugas Satlantas Polres Bondowoso. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Seorang satpam tewas dibunuh anak majikannya di pos lokasi rental kawasan Bogor, Jawa Barat. Sementara di Pati, Jawa Tengah, seorang kades diarak warga ke balai desa usai diduga main serong dengan seorang janda hingga hamil. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Rumah milik Kepala Desa Tanjung Rejo, Pati, Jawa Tengah ramai dipadati oleh warga. Mereka mendapati Pak Kades dan selingkuhannya tengah berduaan di dalam rumah itu. Warga yang geram kemudian membawa mereka ke balai desa. Diketahui, Kades tersebut masih beristri dan selingkuhannya itu merupakan seorang janda beranak satu. Informasinya, mereka juga sudah tinggal bersama selama setahun terakhir. Menurut warga, selingkuhannya itu pun kini tengah berbadan dua. Beliau tidak bisa menunjukkan. Dia tidak bisa menunjukkan, terus didesak katanya ini baru proses. Ya, baru proses kan harus ada buktinya, tapi tidak bisa menunjukkan bukti. Terus tak ajak ke balai desa. Kalau berapa bulannya kurang lebih 4-5 bulan ya. Sudah ada surat tadi pengaduan, nanti kita teruskan malam ini juga ke Pak BJ, kita laporkan ke Pak BJ, berarti tembusan inspektur daerah. Jadi yang menangani nanti inspektur daerah. Setelah dimediasi oleh camat, warga menuntut agar Kades dicopot secara tidak hormat. Kades kemudian menandatangani surat keputusan yang dibuat oleh warga agar mundur dari jabatannya. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI RTV. Seorang satpam di lokasi rental kawasan Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas dengan kondisi berlumuran darah di dalam posnya. Korban dibunuh anak majikannya akibat dendam lantaran korban kerap melaporkan pelaku saat pulang malam. Kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atas kasus pembunuhan seorang satpam di lokasi rental Jalan Lawang Gintung, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban bernama Septian, berusia 37 tahun tersebut tewas usai terlibat pergulatan dengan anak majikannya Abraham. Diduga pelaku menghabisi nyawa korban akibat dendam lantaran kerap dilaporkan korban ketika pulang larut malam. Sebelum tewas, salah satu pegawai pelaku sempat mendengar cekcok yang terjadi antara majikannya itu dengan korban. Namun saat diperiksa, korban tengah bergumul dengan kondisi bersimbah darah. Sering disiksa, ditimpukin segala macam kalau salah jalan. Dulu kan saya supirin dia. Sering menganiaya itu ya. Memang ada satpam juga pernah dipukulin sama dia gara-gara masalah meteran listrik juga. Karena saksi ini melihat
ada tersangka melakukan perbuatan tersebut, kemungkinan besar akan melakukan tindak pidana yang sama kepada saksi. Kita lakukan tes urin terhadap tersangka dan didapati positif sintek. Usai kejadian, kepolisian langsung mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti berupa sandal dan pecahan kaca yang berada di lokasi. Diduga pelaku telah menyiapkan senjata tajam berupa martil dan pisau yang baru saja dibeli. Akibat peristiwa tersebut, korban luka di bagian kepala dan perut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI RTV. Toko grosir di wilayah Dharmasraya, Sumatera Barat menjadi korban komplotan perampok bersenjata api. Para pelaku tak segan menembak salah satu konsumen saat berusaha melindungi pemilik toko. Komplotan perampok ini terekam CCTV, langsung menodongkan senjata api ke arah pemilik toko grosir di wilayah Jorong Sungai Bentung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Saat kejadian, para pelaku yang berjumlah 6 orang ini tak menghiraukan situasi toko yang tengah melayani pembeli. Para pelaku langsung menggasak seluruh uang di laci toko. Tak puas sampai di situ, komplotan pelaku berupaya menerobos rumah korban. Demi melindungi para penghuni rumah, seorang kakek konsumen toko pun menjadi korban. Terus ibunya diseret lagi ke dalam rumah, tak suruh ngambil duit yang di dalam rumah. Ibu bilang nggak ada duit di dalam rumah, cuman di sini aja yang ada pak, kayak gitu. Masuk ibu ke dalam. Terus ada tadi yang pelanggan yang Pak Faisal tuh tadi, dia lari ke dalam, dia mau melindungi yang di dalam ini, dikuncinya pintu kamar itu. Dikuncinya pintu kamar itu, nggak mau dia buka, disuruh sama ibu dia buka, nggak mau juga. Akhirnya ditembak sama orang itu. Untuk di lapangan ada korban, kita tembak menggunakan senjata api. Usai kejadian, para pelaku langsung kabur menggunakan 3 sepeda motor. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kini komplotan pelaku masih dalam pengejaran anggota Satreskrim Polres Dharmasraya. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Dua emak-emak terpergok saat mencuri sejumlah pakaian di pertokoan kawasan Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Selengkapnya bersama informasi lainnya kami sajikan dalam Kilas Balik Sepekan. Warga Teluk Angsana, Kelurahan Bekasi Jaya, Jawa Barat ini geram usai memergoki aksi pria mencuri ponsel. Awalnya warga mengira pelaku telah mencuri sepeda motor, namun ternyata menurut korban, pelaku telah mencuri 2 ponsel miliknya. Pelaku yang beraksi seorang diri ini tidak sampai babak belur dihajar warga karena polisi segera tiba di lokasi untuk mengamankannya. Kasus tersebut telah ditangani petugas Polres Metro Bekasi Kota. Mukanya, ayo, lihat dulu ibu jangan kayak gitu. Ibu ayo, ayo. 2 emak-emak ini tak berkutik saat dikepung sejumlah penjual baju usai terpergok mencuri pakaian di pertokoan kawasan Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Keduanya tertangkap basah saat mencuri beberapa baju yang dimasukkan ke dalam pakaian mereka. Diduga kedua pelaku merupakan komplotan datang menggunakan mobil. Mereka berpura-pura sebagai pembeli. Pagi-pagi udah maling. Saya polisi sekalian laporkan. Dia diurang di Tejanab. Mana? Tadi intaknya dibawa kok yang itu. Aksi pelaku yang mencurigakan membuat korban berinisiatif untuk mengikutinya dan akhirnya memergoki pelaku dengan barang-barang curiannya. Kedua pelaku beserta barang bukti 1 ikat baju telah diamankan petugas Reskrim Polsek Pamanukan. Sementara kendaraan yang diduga digunakan oleh komplotan pelaku melarikan diri.
Dua orang pria melompati atap rumah warga saat membobol restoran mewah di kawasan Veteran, Kota Padang, Sumatera Barat. 3 pelaku bersama 2 rekannya yang lain menjebol jendela resto dan menggasak sejumlah barang berharga milik korban. Usai mencuri, para pelaku kemudian kabur, sementara korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Tim gabungan Polresta Padang dan Polsek Padang menangkap seorang pelaku yang tinggal tak jauh dari lokasi pencurian. Menurut pelaku, ada 4 rekan lainnya yang ikut mencuri dan kini dalam pengejaran. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman penjara selama 9 tahun. Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi, menghanguskan gudang yang dijadikan lokasi industri pembuatan limbah karet di Jalan Telkom, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan isi gudang. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian belakang gudang hingga merambat ke bagian produksi. Sempat terdengar suara ledakan dari dalam gudang hingga membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan hampir 2 jam kemudian dengan mengerahkan 7 mobil damkar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat, kira-kira pelanggaran lalu lintas apa yang terjadi kali ini? Kita simak bersama videonya. Nah sahabat, lihat nih, ada yang berhenti melewati garis batas lampu lalu lintas yang merupakan hak bagi para pejalan kaki. Coba, ini sangat-sangat mengganggu sahabat. Ketika berhenti melewati batas lampu lalu lintas, kita juga pastinya tidak dapat melihat pergantian waktu lampu lalu lintas. Benar nggak sahabat? Nah itu tuh, ini hak bagi pejalan kaki bukan motor, oke? Nah ternyata ada juga nih pengendara yang gak sabaran tiba-tiba langsung nerobos lampu lalu lintas tanpa menunggu. Coba sahabat, gas. Parah nih sahabat. Nah sabar, harus sabar sahabat. Hal ini sangat berbahaya ya sahabat bagi keselamatan pengendara dan juga mengganggu keselamatan pengendara yang lain sahabat. Ini juga merugikan dan jangan ditiru. Melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti ini termasuk pelanggaran yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 287 ayat 1. Nah, dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp500.000 dan pidana kurungan paling lama 2 bulan sahabat. Ingat sahabat, konsentrasi penuh saat berkendara adalah kunci menjaga keselamatan diri sendiri, penumpang dan pengguna jalan lainnya. Selamat sampai tujuan adalah prioritas utama kita. Demikian Brigadir Susan, sampai jumpa. Diduga cekcok berebut penumpang, seorang agen bus antar kota dan provinsi tewas di kawasan Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban tewas dengan luka tusuk di bagian dada kiri. Seorang agen bus antar kota dan provinsi yang merupakan kernet ini tiba-tiba diserang dengan sebilah pisau oleh seorang agen bus lain di kawasan Universitas Negeri Padang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria 39 tahun itu pun tergeletak bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian dada kiri. Korban segera dibawa ke rumah sakit terdekat, namun dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan darah.
Sementara pelaku telah diamankan ke kantor Polsek Padang Utara untuk diproses hukum. Pelaku mengaku tersulut emosi usai cekcok perihal berebut penumpang. Adanya perebutan antara agen shuttle travel. Kemudian masyarakat setempat mengetahui korban ini atas nama inisial YN. Setelah dilakukan penyelidikan kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun setelah sampai di rumah sakit, tim dokter rumah sakit tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita barang bukti sebilah pisau dapur. Pelaku pun dijerat pasal penganiayaan hingga mengakibatkan kematian dengan maksimal hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.